Ya, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan belajar semuanya. Saya awali pembelajaran hari ini dengan semangat ya untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Armasti Nugrahani. Untuk 1 tahun ke depan, insya Allah saya akan mendampingi rekan-rekan belajar semuanya untuk belajar salah satu mapel pada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu mapelnya administrasi umum. Ya, seperti itu rekan-rekan belajar semuanya. Dan pada mapel administrasi umum ini nanti akan dipelajari oleh 3 jurusan, yaitu jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi, dan juga bisnis daring dan pemasaran. Ya, untuk kali ini saya sedang berada di depan rekan-rekan belajar semuanya, yaitu kelas 10 OTKP 4 ya, 10 OTKP 4 ya. Saya lanjutkan. Mungkin rekan-rekan belajar semuanya tidak asing dengan slide ini ya, bagi yang sudah membuka YouTube saya, sudah mengikuti saya beberapa waktu yang lalu, berarti tidak asing dengan slide ini ya, maupun isinya. Tapi ada hal-hal yang ingin saya jelaskan lebih detail lagi, bahwa administrasi merupakan bukan hanya milik otomatisasi dan tata kelola perkantoran saja, tapi administrasi itu mencakup segala sendi dalam kehidupan. Ya, maka beruntung sekali untuk rekan-rekan belajar semuanya sudah masuk ke jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bahwa kita bukan hanya bicara tentang hal yang sifatnya dokumen saja, tapi kita akan belajar segala hal tentang perkantoran. Ya, kalian akan mengelola perkantoran itu, mengelola diri dan juga mengelola perkantoran lebih valid dan juga lebih keseluruhan. Ya, untuk hal yang kecil misalnya, saya mencontohkan bahwa administrasi itu lingkupnya kecil. Misalnya kalian sebagai seorang individu, contohnya, itu administrasi apa yang kalian miliki ketika menjadi seorang individu? Misalnya kalian memiliki akte kelahiran ataupun memiliki ijazah, ya kan? Ada dua ijazah yang kalian miliki, ya kan? Nanti kita akan belajar tentang itu. Lalu kemudian administrasi apa yang kalian miliki ketika kalian menjadi seorang komponen dari organisasi. Contohnya misalnya, oh organisasi itu memiliki administrasi. Contohnya Pak, struktur organisasi, kemudian ada manajemen juga termasuk administrasi, dan juga bagaimana organisasi itu berjalan dari mulai perencanaan sampai kemudian laporan dalam organisasi. Nah, administrasi itu juga bukan hanya tentang dokumen saja rekan-rekan belajar semuanya, tapi juga tentang bagaimana rekan-rekan belajar semuanya nanti akan mempelajari hal-hal yang sifatnya lebih menarik lagi. Ya, kita akan belajar tentang hal misalnya komunikasi, bagaimana cara rekan-rekan belajar semuanya itu membawa diri, etika berkomunikasi, etika menerima tamu. Insya Allah nanti kita akan belajar dengan lebih detail dan kemudian bersama-sama akan mempelajari ini selama 1 tahun ke depan. Nah, untuk semester gasal ada 6 poin dalam administrasi umum yang akan rekan-rekan belajar semuanya pelajari. Kita akan berproses bersama. Ya, yang pertama ada administrasi, kedua jabatan tugas dan uraian pekerjaan, ketiga persyaratan personil administrasi, keempat struktur organisasi, kelima fungsi-fungsi manajemen, dan yang keenam prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Nah, dari keenam ini yang akan kita bahas hari ini adalah administrasi ya, yang akan rekan-rekan belajar semuanya literasi, kemudian nanti akan ada contoh soal di situ ya kan, rekan-rekan belajar semuanya akan mengerjakan contoh soal yang ada di situ. Nah, dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan juga, ini materi semester genap, jadi saya skip saja dulu, adalah bagaimana pembelajaran kita akan berlangsung. Ini penting saya sampaikan secara video call atau secara Vicon pada rekan-rekan belajar semuanya, supaya rekan-rekan belajar tahu, pada kondisi normal tatap muka di sekolahan, kita akan bertemu 2 jam di setiap minggunya. Ya, namun karena sekarang sedang pandemi dan kemudian pelaksanaan juga daring, kita akan bertemu hari ini berarti hari Jumat jam 8 ya, dengan jadwal yang sekarang sedang berlangsung, berarti kita akan bertemu Jumat jam 8. Nah, saya ingin langsung
Yang tidak kalah penting adalah bagaimana penilaian, ya, bahwa rekan-rekan belajar semuanya sekarang sudah masuk di SMK, khususnya kelas 10 OTKP 4, kemudian masuk ke kelas saya di administrasi umum, rekan-rekan belajar harus tahu bagaimana cara saya menilai rekan-rekan belajar semuanya. Yang pertama yang akan saya nilai adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu bagaimana? Ini saya lihat dari keaktifan rekan-rekan belajar semuanya, ya. Misalnya sedang pikon seperti ini, rekan-rekan belajar semuanya bertanya, ya kan, memberikan pendapat, itu merupakan nilai plus bagi saya, ya kan. Kemudian kehadiran rekan-rekan belajar semuanya, ketika saya mengadakan pikon, rekan-rekan belajar semuanya ikut serta, itu juga merupakan suatu keaktifan dan sikap yang baik bagi saya. Jadi sikap adalah perilaku dalam mengikuti pelajaran serta keseriusan dalam pelaksanaan pembelajaran. Termasuk misalnya contoh penting yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, ya kan? Lalu mengumpulkan tugas menggunakan metode yang benar. Misalnya saya ingin rekan-rekan belajar semuanya mengumpulkan via email, nanti berarti mengumpulkannya via email, atau nanti insya Allah ketika rekan-rekan belajar semuanya sudah memiliki akun Microsoft 365, nanti kita akan belajar bersama-sama untuk mengumpulkan tugas menggunakan akun Microsoft 365. Bertahap, sabar, memang mungkin rekan-rekan belajar semuanya masih bingung ya, guru-guru sekarang kok sudah memberikan kode seperti itu. Nah, disimpan dulu kodenya, nanti ketika rekan-rekan belajar semuanya sudah punya akun 365, kemudian sudah aktivasi, nanti kode itu baru bisa digunakan. Jadi rekan-rekan belajar semuanya bisa menggunakan kode itu untuk masuk ke kelas guru yang bersangkutan yang tadi sudah mengirim kode, ya. Jadi sabar, nanti satu persatu, ya. Untuk kelas 11 dan kelas 12 sudah menggunakan Microsoft 365. Karena kalian baru masuk ke sekolah ini, jadi baru dibuatkan akunnya, istilahnya seperti itu. Ya, itu adalah penilaian sikap. Lalu ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini saya ambil dari mana sih, ya kan? Dari bagaimana kalian itu mengerjakan soal ulangan, UTS, kemudian UKK, ya. Kalau kakak-kakak kelas kalian kemarin sudah mengadakan UKK, itu menggunakan sistem daring, ya. Jadi seperti mengerjakan, tapi menggunakan sistem daring. Jadi di rumah masing-masing menggunakan HP-nya masing-masing. Dan itu bisa dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, ya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini saya akan berikan bentuknya tugas tertulis maupun praktek. Nah, tugas tertulis ini salah satunya adalah bentuknya luring namanya, ya. Saya akan berikan tugas ke kamu menggunakan WhatsApp, ya. Misalnya saya minta rekan-rekan belajar semuanya untuk mengadakan wawancara, ya. Saya minta rekan-rekan belajar semuanya untuk video wawancara itu. Nanti videonya dikirimkan ke saya, itu bentuk dari tugas dari keterampilan. Lalu ada, saya minta rekan-rekan belajar semuanya untuk praktek membuat cara penyimpanan surat misalnya. Contohnya seperti itu. Nanti kita akan belajar, kemudian rekan belajar praktek seperti itu. Nanti kita akan belajar tentang prakteknya. Nah, itu adalah penilaian keterampilan. Terakhir, rekan-rekan belajar semuanya, saya, Armastiya Nugrahani di sini, berpesan bahwa saya ingin rekan-rekan belajar semuanya tetap jaga kesehatan, ya. Memakai masker dimanapun, mau kemana saja itu menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Karena harapan terbesar saya adalah kita bisa bertemu di ruang belajar secara nyata, ya, tatap muka. Jadi itu adalah hal yang saya inginkan, dan juga rekan-rekan belajar semuanya doakan bahwa pandemi ini segera berakhir, jadi kalian bisa masuk ke sekolah, ya kan, itu kan sungguh menyenangkan. Nanti insya Allah kita berproses, ya, untuk kalaupun sekarang sedang daring seperti ini, ya kita berproses. Bagaimana bentuk interaksi kalian, saya memberikan tugas, kamu memberikan aksi, maksudnya memberikan reaksi atas tugas-tugas yang saya sampaikan, kamu mengerjakan tugas, itu adalah hal yang menyenangkan dan juga menjadi salah satu poin penting pada pembelajaran daring. Jadi kesuksesan pembelajaran daring ini bukan hanya dari saya yang memberikan tugas, namun juga rekan-rekan belajar semuanya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu dan tetap aktif pada pembelajaran daring yang tengah berlangsung. Seperti itu pembelajaran dari saya akan berikan ruang pada Pikon ini untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan,
Silahkan, saya akan memberikan ruang, bisa dinyalakan video dan juga mikrofonnya. Rekan-rekan belajar semuanya bisa menyatakan pendapat atau menanyakan hal yang rekan-rekan belajar semuanya ingin ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Halo, siapa namanya? Febri? Febri Dwi Jayanti, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau memberikan pendapatnya. Saya akan berikan ruang. Ada nilai plus dari saya kalau kalian aktif dalam Vicon maupun dalam pembelajaran yang saya ataupun tengah berlangsung. Ayo, siapa yang mau dapat bonus dari saya? Dapat bonus plus ini dari saya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Sebutkan namanya. Halo, kelas 10 OTKP 4. Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Ibu. Dengar. Iya, Bu. Terima kasih. Berarti ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan pembelajaran ataupun penilaian atau buku, silakan. Saya berikan ruang di sini untuk bertanya. Silakan. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kelas 10 OTKP 4 belum menggunakan bonusnya ya. Berarti bonusnya masih kosong ini. Kalau kelas 10 OTKP 4 kemarin BDP banyak sekali yang bertanya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan belajar semuanya. Saya ingin rekan-rekan belajar semuanya tetap semangat ya, karena pembelajaran ini, pembelajaran daring itu penting untuk adanya interaksi antara guru dan murid. Ya, seperti itu saya akhiri pembelajaran Vicon ini, tapi jangan keluar dulu, bahwa kita geser ke WA ya. Rekan-rekan belajar semuanya standby di WA, saya akan mengirimkan file untuk adanya literasi bagi rekan-rekan belajar semuanya ya. Nanti kalian membaca file dari saya dan mengerjakan tugas ataupun soal yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah mengikuti Vicon hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diklik tombol merahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan diklik tombol merahnya untuk leave ataupun keluar dari Vicon ini. Terima kasih.